Perselingkuhan Pak Kades hingga punya anak namun tak mau ketahuan hingga akhirnya dirinya bersandiwara menemukan kardus berisi jabang bayi. Kejadian ini baru saja terjadi di tanggal 23 Maret 2023. Seorang suami dari Ibu Kades bernama Rianto saat dirinya akan pulang ke rumah, dirinya menemukan sebuah kardus yang ternyata di dalamnya seorang bayi. Rianto pun nampak panik hingga akhirnya menelepon sang istri Ibu Kades dan juga menelepon temannya. Mendapatkan informasi dari Ibu Kades harus segera ke puskesmas. Dan Rianto pun tak menunggu waktu lama lagi demi kesehatan dan perawatan si jabang bayi. Rianto langsung pergi ke puskesmas. Di sana Rianto mendapatkan bantuan dari para warga. Saat itu Rianto berteriak dan memberitahu warga pun berdatangan hingga akhirnya Rianto tak sendiri ke puskesmas, melainkan dibantu para warga. Tak lama istri dari Rianto, Bu Kades pun datang mendampingi Rianto melihat jabang bayi tersebut. Jabang bayi tersebut lahir dengan prematur hingga pihak dari puskesmas pun membantu semaksimal mungkin. Setelah dibantu dengan perawatan dan berusaha, namun ternyata jabang bayi tersebut tak bisa terselamatkan. Merasa ada yang aneh, pihak puskesmas pun takut kesalahan dan langsung melaporkan permasalahan ini kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian pun datang ke puskesmas. Di sana pihak kepolisian menginterogasi para saksi termasuk di dalamnya Rianto yang menemukan pertama kali. Dari wawancara bersama Rianto, pihak kepolisian merasa ada yang aneh. Berbelit-belitnya Rianto membuat pihak kepolisian bahkan curiga kepada Rianto. Tak hanya itu, pihak kepolisian mendengarkan dua statement berbeda dari Rianto yang diberikan kepada polisi dan juga pada pihak puskesmas. Dari situ makin yakin ada yang aneh dengan Rianto. Pihak kepolisian langsung menyelidiki siapa Rianto. Setelah pihak kepolisian menyelidiki, ternyata Rianto sendiri bukanlah lelaki yang setia kepada Ibu Kades, melainkan punya selingkuhan. Dan menurut salah satu saksi yang bisa dipercaya, ternyata pacar dari Rianto ini tengah hamil dan Rianto sempat ingin membuang bayinya. Kini Rianto yang di awal hanya saksi karena menemukan kardus tersebut menjadi tersangka karena membuang bayi yang di dalam kardus tersebut. Rianto sendiri akhirnya mengakui, bahkan menceritakan tentang kronologis sandiwara yang dibuat olehnya. Di kampung sebelah Rianto ada seorang wanita yang selalu datang di dekat rumah Rianto. Ternyata rumah orang tua wanita tersebut di dekat rumah Rianto. Wanita tersebut sudah punya suami, namun sang suami bekerja menjadi TKW di Taiwan hingga akhirnya antara dirinya dengan Rianto berkenalan. Wanita tersebut bernama Widianti. Widianti pun tahu kalau Rianto sudah mempunyai istri, namun nampaknya Widianti tak peduli. Menurut Widianti, dirinya mendapatkan perhatian dari Rianto, uang, bahkan hadiah-hadiah mewah. Berpacaran beberapa bulan di belakang Ibu Kades, ternyata Widianti sendiri hamil hingga akhirnya mereka kelabakan. Di kehamilan itu 8 kali mereka mencoba mengeluarkan janin, namun ternyata tak sukses. Hingga akhirnya di usia kandungan 7 bulan, Widianti pun melahirkan dengan prematur. Bingung harus bagaimana, Widianti menyerahkan kepada Rianto. Rianto sendiri panik namun tetap mencoba kalem untuk mencari solusinya. Setelah dirinya jalan-jalan ke sana kemari, akhirnya membuat sandiwara dirinya menemukan jabang bayi tersebut. Rianto bahkan berharap kalau sandiwara ini sukses, sang istri Ibu Kades bisa kasih sayang kepada bayi tersebut dan merawat bayi tersebut hingga sang anak atau bayi dari Rianto tak jauh dari Rianto. Jabang bayi tersebut diakui memang anak Rianto dengan selingkuhannya Widianti. Semua pemberitaan ini membuat pasangan masing-masing nampak kaget dan tak menyangka suami atau istrinya berselingkuh dengan pasangan lain. Polisi akhirnya mengamankan Widianto dengan Rianto. Bahkan permasalahan ini pun sudah menjalani masa persidangan dan keduanya dihukum 15 tahun penjara. Dari permasalahan ini, baik pasangan dari Widianto maupun dari Ibu Kades tetap sama-sama lebih memilih menceraikan pasangan masing-masing dan tak mau memaafkannya. Kini baik Rianto maupun Widianti hanya mengaku dirinya malu dan meminta maaf kepada pasangannya, bahkan meminta maaf kepada keluarga besar. Mereka berdua harus menjalani masa hukuman dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah permasalahan ini, keduanya ditahan dengan menjalani hukuman. Pasangan ini pun sudah tak berkomunikasi lagi. Bahkan pasangan ini pun memutuskan hubungan masing-masing. Perselingkuhan mereka tak dilanjutkan lagi. Padahal kini keduanya sudah sama-sama sendiri. Teman-teman, sekian dulu bahasan yang aku bawakan kali ini. Semoga bahasan kali ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.